Surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26, ayat 106. Bapa dan Ibu, keringkasan yang lalu, bahwa Rasul pertama yang Allah utus adalah Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, terjadinya penyembahan kepada selain Allah, itu kesyirikan, adalah di zaman Nabi Nuh. Ketika mereka mulai dibisiki, dirayu, digoda oleh iblis untuk mengagung-agung, memuja para orang-orang saleh mereka, dibikinkan gambar, kemudian patung, lama-lama akhirnya mereka menyembah, meminta, mengadu, curhat kepada patung-patung itu. Dan kesimpulan berikutnya, Nabi Nuh adalah termasuk Rasul yang terpanjang usianya. Masa dakwah beliau adalah alfa sanah ila khamsina aman, sepanjang 1000 tahun kurang 50, jadi 950 tahun. Umur beliau melewati 1000 tahun. Berbeda pendapat ulama, ada yang mengatakan 1300, 1310, 1400, 1600, wallahu a'lam. Tapi yang jelas usia beliau melebihi 1000 tahun. Kesimpulan terakhir, beliau Allah utus kepada kaum beliau karena menurut sebagian ulama kitab tafsir, hanya beliaulah satu-satunya yang tidak menyembah berhala, tidak syirik. Maka beliau Allah angkat, Allah pilih untuk diutus kepada kaumnya sendiri, di mana mula-mula terjadi kesyirikan adalah di zaman beliau. Maka sekarang mari kita lanjutkan. Kalau kita terjemah bahasa kita ketika, tapi ada di situ yang diperkirakan, ditakdirkan, namanya uzkur. Ingatlah ketika. Ingatlah ketika berkata kepada mereka, lahum. Hum itu mereka kaum Nabi Nuh, karena Nabi Nuh diutus kepada kaumnya. Kepada mereka, akhuhum, saudara mereka sendiri, itu saudara sekampung, saudara sebangsa, saudara senegeri. Akhu itu maknanya saudara, tapi yang dimaksud saudara bukan hanya senasab. Secara bahasa arti akhu itu kan sama ayah, sama ibunya ya saudara, sama bapaknya ya saudara, sama ibunya saudara, sama kampungnya ya saudara, sama bangsanya saudara, sama perangainya saudara. Itu makanya ada orang yang menjadi saudara setan. Nah, sama-sama iman, sama-sama Islam, ya saudara seiman, saudara seiman. Innamal mu'minuna ikhwatun, atau al-muslimu akhul muslim. Karena sama-sama beriman, karena sama-sama Islam, ya bersaudara. Jadi kita ini bersaudara. Bahkan ikatan persaudaraan yang paling kokoh, yang paling kuat, yang paling tinggi adalah ikatan persaudaraan yang terjalin atas nama iman. Itu persaudaraan yang dijalin oleh orang-orang bertakwa sampai ke surga. Bahkan di surga nanti ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Mereka nanti di surga orang-orang yang saudara duduk berhadapan sambil bercengkrama di atas dipan-dipan. Nah, di sini akhuhum bukan berarti saudara seayah seibu, tapi adalah karena sama-sama kampung, sama negerinya. Dikatakan saudara mereka sendiri, yaitu Nuh alaihissalam. Apa kata Nabi Nuh? Ala tattaqun. Ala, ini namanya tanbih, peringatan, sapaan dan teguran. Maknanya, kenapa kalian tidak bertakwa? Maknanya adalah kenapa kalian tidak mentaati pencipta kalian, menghindari, menjauhi larang-larangnya. Takwa. Mari kita sedikit garis bawahi takwa, tattaqun.
Secara bahasa arti tattaqun itu terambil pada kata-kata wiqayah, waqa. Waqa yakin nanti menjadi wiqayah. Apa itu? Pemelihara. Yang memelihara sesuatu agar sesuatu itu jangan tertimpa bahaya, mudarat, kejelekan, keburukan. Menjadi wiqayah. Sambil contoh ini. Kalau saya letakkan dia di depan saya, maka ini menjadi wiqayah. Pelindung, perisai, penjaga, pemelihara dari bahaya, mudarat, kejelekan yang datang. Wiqayah. Namanya yaqi. Orang yang mentaati Allah dengan melaksanakan perintah, menjauhi larangannya, itulah sebagai pemeliharanya daripada azab dan siksa Allah. Berarti sesuatu yang dapat menjaga kita, memelihara kita daripada azab dan siksa, kesengsaraan adalah mentaati Allah. Taat itu dua, taat kepada perintah, taat kepada larangan. Makanya definisi takwa itu dibikin oleh para ulama di antara sekian banyak definisi, yang paling ringkas itu imtithalu awamiri wajtinabu nawahi, melaksanakan perintahnya, menghentikan larangannya. Maka siapa yang melaksanakan perintah, menjauhi larangan, sudah bertakwa. Dipres lagi menjadi taat. Di sini teguran daripada Nabi Nuh, kenapa kalian tidak bertakwa? Tidak bertakwa. Karena dengan bertakwa itu kalian terpelihara, terjaga, terlindung daripada azab siksa, daripada kesengsaraan, daripada bahaya yang akan kalian alami nanti. Ala tattaqun. Ini pula lah yang disampaikan oleh para nabi, para rasul kepada kaumnya masing-masing. Termasuk rasul terakhir, Nabi Muhammad. Ketika beliau mendaki Bukit Safa, setelah 3 tahun beliau dakwah sirri, mengajak, menyeru, mengabid kawan-kawan, teman-teman dekat beliau secara rahsia-rahsia, tidak terang-terang, sirri. Kemudian turun ayat wa andir ashiratakal aqrabin. Di ujung surat Asy-Syu'ara ini nanti ketemu andir ashiratakal aqrabin, beri peringatan ya Muhammad, kerabat engkau yang terdekat. Karena dakwah memang harus dimulai daripada orang terdekat, tapi umumnya yang terdekat yang menolak. Cuman bagaimanapun harus diseru. Maka naiklah beliau ke Bukit Safa, beliau berseru. Intinya, tidak panjang ceritanya, berkumpullah orang-orang. Lalu beliau peringatkan, intinya itu memperingatkan kaum beliau agar bertakwa. Karena dengan takwa itu terpelihara, terjaga, terlindungi daripada azab dan siksa. Tasimbabalah ketika itu Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad, alihada jama'atana, apakah untuk ini engkau kumpulkan kami di sini, untuk mengata-ngatai kami bagaimana begini begitu? Jawapannya, tabbat yada abi lahabin wa tab. Yang binasa, yang celaka itu Abu Lahab, bukan Muhammadnya. Nah, kembali kita kepada sini. Jadi seruan para nabi adalah ya qaumi, wahai kaumku, wahai kaumku. Pertama mengajak menyembah Allah, kemudian untuk bertakwa. Afala tattaqun. Kadang-kadang ala tattaqun, kedua kadang-kadang afala tattaqun. Inni lakum rasulun amin. Ini sesungguhnya aku ini. Wahai kaumku, lakum kepada kalian, rasulun sebagai utusan amin, yang terpercaya. Amin, yang terpercaya. Rasul, ya Rasul utusan. Allah memiliki Rasul. Rasul daripada kalangan malaikat adalah Jibril.
yang Allah utus, yang Allah pilih sendiri, akan menyampaikan wahyunya kepada para nabi-nabi. Maka benar pemulalah Jibril itu Rasulun Amin, Rasul yang terpercaya. Kemudian di kalangan manusia, Rasulnya itu para manusia-manusia, hamba-hamba yang Allah pilih sendiri. Allah paling tahu siapa yang pantas, siapa yang wajar, siapa yang patut untuk diangkatnya menjadi Rasul. Maka Rasul Jibril ditugaskannya menyampaikan wahyunya kepada Rasulnya di kalangan manusia. Bermula itu Nabi Nuh. Maka jadilah Rasul utusan. Jadi kalau kita gandeng dengan Rasulullah berarti utusan Allah. Rasulullah utusan Allah. Rasulullah itu bukan hanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad salah satu daripada Rasul. Kalau Rasul, Rasul utusan, Rasul utusan-utusan. Nah, yang menjadi Rasul sesuai dengan hadis Imam Ahmad adalah 313 Rasul. Nabi-Nabi 124.000. Ketika ditanya beliau sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat berapa Rasul, beliau jawab 313 orang Rasul. Lalu nabi-nabi adalah 124.000 nabi. Yang disebutkan 25 adalah nabi dan rasul, tidak yang 25 yang disebutkan dalam Quran 25 itu ada yang nabi, ada yang rasul. Ada yang nabi saja tapi tidak rasul. 25. Yang 25 itu sudah cukup. Yang lain-lainnya Allah cuma bilang tidak ada satu kaum pun melainkan diutus kepada mereka rasul atau nazir. Nah, setiap rasul Allah turunkan kepada mereka kitab suci. Dalam surat Al-Hadid, wa anzala ma'ahumul kitab. Kami turunkan kepada masing-masing rasul itu kitab. Tapi Nabi tidak punya kitab. Nabi tidak membawa syariat. Nabi hanyalah mengajak, menyeru kaumnya, umatnya masing-masing untuk melaksanakan ajaran rasul terdahulu atau rasul sezaman. Nabi Harun adalah membantu Nabi Musa. Kepada Nabi Harun diturunkan kitab, kepada Nabi Harun diturunkan syariat. Syariat atau kitab hanya diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Harun membantu. Itulah sedikit beda. Nabi Adam bukan rasul, beliau nabi. Kepada beliau tidak diturunkan kitab. Karena rasul diutus oleh Allah menyuruh manusia untuk menyembah Allah. Karena mereka telah mengalihkan penyembahan peribadahan kepada sesuatu yang tidak layak, yang tidak patut, yang tidak pantas untuk disembah. Itu berhala-berhala, Tuhan-Tuhan khayalan dan Tuhan-Tuhan ciptaan. Ketika itu sudah mawabah merajalela, dikirim utusan. Makanya seruan para rasul itu bunyinya, ya qaum ya'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, tidak ada satupun yang berhak disembah melainkan Allah saja. Fattaqun, untuk bertakwalah. Sembahlah Allah, bertakwalah kepada Allah. Itu intinya begitu. Sekaligus menjelaskan kepada mereka ada lagi kehidupan setelah hidup sekarang, setelah mati. Nah, di sini dikatakan Rasulun Amin. Saya ini adalah seorang rasul. Rasul Amin, yang terpercaya dan menasihati kalian, dalam menyeru kalian, dalam mengajak kalian. Aku tidak akan mengkhianati kalian. Lahun, aku tidak akan mengkhianati dan aku juga tidak akan bohong. Aku adalah orang terpercaya. Sama dengan Nabi Muhammad, beliau gelarnya Al-Amin. Kemudian di sini lanjutkan. Setelah Nabi Nuh menjelaskan bahwa beliau itu utusan yang terpercaya, ini penting bagi kita. Mengambil kepercayaan masyarakat atau audien atau siapa yang kita dakwahi, kepercayaan mereka penting. Sedang kalah sudah dipercaya, jujur, amanah, masih tidak percaya, apalagi memang tidak jujur, tidak amanah.
para juru dakwah, para dai, para ulama, para penceramah, labai-labai lentera, dia harus mengambil kepercayaan orang. Sebab dia akan menyampaikan sesuatu, akan mengajak, akan menyuruh. Orang tak percaya. Itu yang pertama dulu. Guru kami dulu, Buya, ketika kuliah, ketika beliau mengajarkan kalian nanti akan berdakwah di tengah masyarakat, yang paling pertama kalian adalah tarik simpati mereka dulu. Itu makanya penting pakainya rapi katanya. Pakai rapi, pakai jas. Sebab itulah tampilan pertama itu yang penting. Tapi kalau sudah laku nanti pakaian apapun yang kalian pakai jadi tidak masalah. Pakaian. Sehingga kawan-kawan saya dulu yang seleting yang sama selalu tampilnya pede rapi. Pakai sal, pakai jas, pakai peci, teling sedikit. Itu penting mengambil simpati orang. Kalau baca lemok saya tampil tu lari orang. Saya lemok saya terbudu-budu, awak kamu ngalih goreng lah itu balik orang ngalih goreng. Amin. Nabi Nuh. Amin. Saya ni amin percaya. Saya utusan daripada Allah. Dan saya dalam menyampaikan apa yang diamanahkan kepada kalian jujur. Di sini dikatakan atasin la akhun, aku tidak akan mengkhianati kalian. Aku tidak akan berbohong kepada kalian. Aku jujur menyampaikan. Tidak ada kepentingan apa-apa di balik apa yang aku sampaikan ini. Untuk itu fattaqullah. Diulang kembali dua kalimat takwa itu takkid. Diulang kalimat yang sama, ini takkid dua. Salah satu bentuk takkid menguatkan mengulang kalimat yang sama. Ambil contoh azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Namanya takkid lafzi. Diulang kalimat itu juga menguatkan, mengokohkan, memantapkan. Begitu juga ketika kita menyahut panggilan kita nak suci, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik. 4 kali pula labbaik. Namanya lafzi. Kalimatnya sama, diulang lagi, tanda penting. Juga menguatkan, menekankan apa yang aku sampaikan ini sangat penting sekali. Azan sudah 4 kali diulang. Allah Akbarnya ada awal 2 kali, terakhir itu pun masih menekur juga. Masih bersilaih je orang baru. Apalagi cuma sekali Allah Akbar, sudah selesai. 4 kali diulang. Nah, di haji kenapa diulang-ulang labbaik Allahumma labbaik? Nah, talbiyah itu kan zinatul haji. Talbiyah itu hiasan haji. Makanya yang paling banyak dibaca adalah itu. Bergemuruh. Ketika seseorang bertalbiyah, alam sekelilingnya juga ikut bertalbiyah dalam bahasa dan cara masing-masing. Karena kedatangan kita ke tanah suci itu memang untuk menyahut panggilan Allah. Labbaika, aku sahut, aku sambut panggilanmu ya Allah dengan keikhlasan, penuh ketaatan, suka dan senang hati. Itu makna labbaika. Nah, kaji kita ada itu ke sini lagi. Jadi untuk itu fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Tadi sudah juga. Apa tadi? Tapi di ayat tadi, ala tattaqun, ayat 106. Kenapa kalian tidak bertakwa? Diulang lagi. Aku ini Rasul, utusan daripada Allah, daripada Tuhan Rabbul Alamin. Dan aku adalah orang yang terpercaya. Maka oleh sebab itu, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah mengutusku. Apa takwa? Itu yang tadi. Laksanakanlah perintahnya, hentikan larangnya, taati aturannya, agar sekalian selamat. Tapi kalian tidak akan bisa melaksanakan perintah Allah itu kalau kalian tidak mengikutiku. Untuk itu, di samping bertakwa pada Allah, ati'un.
Tidak mungkin kita bertakwa kalau tidak ada Rasul, tidak ada pembimbing, tidak ada penuntut. Itulah fungsi Rasul. Menuntun, membimbing, mengarahkan, menunjuki. Makanya Rasul itu harus ada di tengah kaumnya. Sehingga Nabi Yunus sedikit ditegur oleh Allah karena beliau meninggalkan kaumnya. Rasul tidak boleh meninggalkan kaumnya kecuali kaumnya sudah memusuhinya, menyerangnya, memeranginya. Tidak ada lagi ya, itu sudah boleh pergi. Nabi Muhammad hijrah. Kalau tidak mungkin lagi, tiba perintah hijrah. Nabi Yunus kan belum ada perintah. Setelah lama beliau berdakwah, beliau mengambil kesimpulan sendiri. Beliau tinggalkan. Bagi seorang Rasul tidak boleh, tapi bagi kita boleh, karena kita bukan Rasul. Rasul tidak boleh meninggalkan umatnya. Apapun yang terjadi dia harus, kalau bahasa guru-guru kita, buya tidak boleh meninggalkan surau. Tidak boleh. Orang kadeh tidak boleh meninggalkan lapo. Guru tidak boleh meninggalkan murid. Kiai tidak boleh meninggalkan pesantren. Itu pula yang saya jawab kepada teman-teman yang mengajak saya berkeliling-keliling dulu 3 hari, 10 hari sekian hari. Tidak. Saya tidak akan meninggalkan gawang saya. Mau kalian menggantikan saya? Tidak mau. Saya tidak mau pula itu. Karena kita sudah ada job masing-masing, tugas masing-masing. Saya kiper, kalian penyerang. Nanti gagal kalian menyerang, saya kiper. Itu jawaban diplomatisnya. Tidak boleh meninggalkan. Karena saya Rasul. Bagaimana mereka akan bertakwa? Gurunya tidak ada, mualimnya tidak ada. Ya harus itu. Makanya setiap guru, setiap buya punya surau. Surau. Murid yang datang ke surau. Sekarang kan lain lagi ceritanya. Karena kita zaman sekarang ya begitu ceritanya. Kembali kita ke sini. Atiun. Bertakwalah kalian kepada Allah, tapi kalian tidak bisa bertakwa kalau kalian tidak mengikutiku. Itu jawabannya. Kalian tidak mentaatiku. Ati'uni, ni di belakang tu aku. Ada kata ya yang dibuang. Ya mutakallim namanya, dibuang. Dalam ilmu bahasa dibuang, dihazafkan untuk menyimbangkan bunyi. Sama dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Asal katanya ya. Liya'buduni. Aku. Nun itu pembantu. Dibuang ya-nya. Kenapa? Itu untuk mura'ah, menjaga tepi-tepi sajak, tepi-tepi bait supaya bunyinya selaras. Nah, tentu ini orang bahasa sastra yang bisa menangkap ini. Itu pula pentingnya memahami Quran juga harus seperti itu. Jadi kalau ati'un saja bisa 2 maknanya. Ati'un bisa 2 maknanya. Lihat barisnya belakang. Wa ma as'alukum alaihi. Wa ma dan tidaklah as'alu. Aku meminta kepada kalian. As'alu meminta kepada kalian hai kaumku. Alaihi. Atas seruanku, atas nasihatku, atas penyampaianku, atas ajaranku, atas petunjuk aku sampaikan, atas segala-galanya. Enggak, aku tidak minta apa-apa kepada kalian. La as'alukum alaihi, atasnya, nya ada apa? Nya apa yang aku sampaikan, apa yang aku dakwahkan, apa yang aku serukan dan sejenisnya. Min ajrin, sedikit pun upah. Kalau sudah pakai min di depannya, ada nakirah itu sedikit pun. Sedikit pun aku tidak minta ajrin. Ajrin ganjaran. Namanya ujrah.
Bahasa Minangnya Jariyah menentang Buliyah. Karena aku rasul. Aku rasul, aku diutus oleh Allah. Maka Allah lah yang bertanggung jawab untuk memberiku upah, ganjaran, pahala segala macam. Aku tidak minta apa-apa. Jangan dibawa pula kepada guru nanti. Guru payah dah, nak bini dah, nak beranak dia. Tak ada jadi dosen nanti. Berkali-kali ini datang kritikan kepada guru-guru, para ustaz, para ulama, dijawab saja. Kalau begitu, asuh saja anak kalian seorang-seorang di rumah. Tak usah serahkan ke sekolah, ke MDA. Kerana kami juga akan ke sawah, ke parak. Kerana kami juga butuh makan. Ikhlas sajalah, katanya. Di sini lagi terjadi penyimpangan makna ikhlas. Rupanya ikhlas itu melekat sajalah, katanya. Dikutip ayat-ayat ini. Ke Masjid Raya pernah datang surat dulu. Saya masih bujang-bujang, tapi masih kuliah. Datang surat, beberapa surat daripada salah seorang yang kritis. Akhirnya kita ketika itu menjawab bersama-sama. Saya juga ikut-ikutan. Kalau begitu, bapak sajalah yang dakwah di Masjid Raya ini. Jadi pengurus, jadi marbot, tukang azan, jadi imam. Kami juga akan ke parak, ke sawah, bertukang. Tidak ada jadi, habis dia. Tidak ada lagi bertanya-tanya. Ini sedikit selintingan. Beda dengan Rasul. Rasul yang mengutusnya siapa? Ya Allah. Maka ini bunyinya adalah in ajriya ila ala. Ala itu penekanan, pembebanan ala. Makanya ala itu biasa terjemahkan kewajiban. Illa ala Allahi rizquha. Kecuali atas tanggungan Allah, atas kewajiban Allah rezekinya. Ala namanya. Allahi tawakalna. Atas Allah kami bertakwa. Bertawakal. Kami bertawakal atas Allah. Sama dengan ini. Atas, kalau bisa kita jawab, atas tanggung jawab atas kewajiban Rabbil Alamin. Karena dia yang mengutusku. Di orang Minang diambillah bahasa ini. Menyuruh jo. Menyuruh ya penyuruh. Maka siapa yang menyuruh, dia bertanggung jawab untuk bagaimana orang yang disuruhnya bisa terlaksana. Tugas-tugas yang disuruhkan kepadanya. Kalau tidak ada penyuruhnya, bagaimana? Kalau ada lah Nabi berikutnya barangkali orang Minang dipilih. Karena banyak bahasa-bahasa yang luar biasa di negeri Minang. Menyuruh ya penyuruh, menagah ya penagah. Sudah orang diprotes, tidak ada jalan keluarnya. Itu tidak protes. Ini. Jadi karena aku diutus oleh Rabbil Alamin untuk mendakwahi kalian, melaksanakan perintah yang diperintahkan kepadaku, menyeru kalian untuk menyembahnya, maka dia yang menyuruhku yang bertanggung jawab untuk mengasihku ganjaran. Apakah pahala, balasan? Di sini dalam kitab saya ini dikatakan bahwa in ajriya, tidak lain tidak bukan ajri. Apa ajri sini? Yang maksud ajri sini katanya pahala, ganjaran, balasan apa saja untuk kebutuhanku, keperluanku. Termasuk dalamnya kok pahala, kok kemuliaan dan segala macam. Saya tidak minta apa-apa kepada kalian. Hanya yang ku minta kepada kalian adalah mengikutiku, mentaatiku, mematuhiku atas apa yang aku ajak ini. Makanya beliau nanti ditanya. Jadi Rasul pertama nanti yang ditanya oleh Allah, Rasul Nabi Nuh. Apakah engkau telah sampaikan wahai Nuh? Itu beliau yang panggil. Jawaban beliau, sudah ya Allah. Allah kan maha tahu. Untuk apa lagi Allah bertanya? Namanya sidang. Untuk
memaparkan, menjelaskan ke orang banyak bahwa Allah seadil-adilnya. Tanya lagi. Sudah ya Allah. Dipanggil kaumnya. Apakah Nuh ada menyampaikan kepada kalian bagaimana begini begitu? Tidak ada ya Allah. Tidak ada. Tidak pernah. Maka bohong itu harus bersama-sama juga. Itulah kebohongan pertama yang dilakukan oleh suatu kaum, berkolaborasi dia untuk bohong. Itu kaum Nabi Nuh. Bohong juga ketika pengadilan Allah pasti bohong juga. Di akhirat masih ada bohong. Makanya tutup mulut nanti di akhirat kena bohong. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Kenapa ditutup mulutnya? Mulutnya masih bohong dan masih diizinkan mulutnya berkata. Tutup aja mulutnya lagi. Dipanggil Nabi Nuh lagi. Kata kaummu, hai Nuh, engkau tidak ada menyampaikan apa-apa. Termasuk tentang hari akhirat, tidak ada. Karena jawaban kaum Nabi Nuh, tidak ada. Nah, dikatakan, siapa saksimu Nuh? Kalau memang kau sudah menyampaikan. Tampillah umat Nabi Muhammad. Itu awal juz 2. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Dalam jabarannya dan hadis-hadisnya tampil umat Nabi Muhammad untuk menyampaikan, kami jadi saksi. Kalau tampil lagi umat Nabi Nuh, bagaimana mungkin orang jauh di belakang bisa menjadi saksi? Nah, umat Nabi Muhammad itu cerdik juga. Tuhan yang mengatakan kepada kami, mana yang Tuhan daripada kalian, itu bahasa tersembunyinya. Allah Maha menyaksikan. Tuhan menyampaikan bahwa Nuh telah menyampaikan. Sepanjang 950 tahun Nuh menyampaikan dalam surat Nuh. Siang malam, pagi sore. Terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Berbagai macam metode di tempoh bola. Kalian yang bohong. Ketika itu tidak ada lagi, habis. Itu Rasul pertama. Jadi karena Nabi Nuh itu Rasul Allah, utusan Allah, dia diminta bertanggungjawab. Maka siapapun yang diutus, siapapun tugas harus diminta tanggungjawab. Ini tidak berlaku di negara Konoha. Di negara Konoha. Kan bahasa Minang. Konoha. Tidak berlaku di negara Konoha. Pertanggungjawaban. Karena bagaimana semuanya ikut berkolaborasi, berbohong berdusta. Nak kau kaji lagi tu, kau nak kaji itu pamanih-manih cerita sebentar. Masa saya cakap. In ajriya, tidaklah ajriya, upahku, ganjaranku, melainkan atas, atas. Lalu apa yang bisa kita ambil di ayat yang ke-109 ini? Bagi pewaris Rasul, Nabi, pewaris Nabi, ulama, perpanjangan tangan ulama, mubaligh atau da'i. Mubaligh yang menyampaikan, da'i yang mendakwah. Ulama orang yang berilmu. Berbeda artinya berbeda. Ulama orang alim. Nama saya ulama alim, asal katanya. Orang faqih, orang raksi ilmu. Itu pewaris Nabi. Mubaligh menyampaikan apa yang telah digodok oleh para ulama. Sampaikan saja. Namanya mubaligh. Semua orang bisa jadi mubaligh, tapi tidak semua mereka jadi ulama. Mubaligh ko bahasa guru yang baru tukang hidang. Mau pilih yang banyak-banyak. Hidang atau enggak? Kalau da'i ya tukang ajak. Tapi kadang-kadang terbalik lagi. Nah, kalau penceramah ya kami itu penceramah namanya. Penceramah ya dapat snack namanya lebih langkok. Ana lebih langkok ya selalu lai, sepadeh lai, langkuih lai, daun salam lai, kunyit lai, bawang lai, daun sarai lai, serba langkok. Tapi nan spesifik nak ada langkok-langkok sah. Namanya ampera. Itulah kami ku ampera.
Untuk itu jangan dalam-dalamnya tanya oleh pera. Nah, masing-masing ulama kah, dai kah, muballigh kah, harus benar-benar menyampaikan dakwah itu tidak bukan adalah ikhlas. Ikhlas itu bukan berarti tidak makan, bukan berarti tidak minum, bukan tidak butuh minyak Honda, bukan berarti tidak butuh kendaraan, bukan tidak butuh payung, bukan butuh baju. Tidak. Ikhlas itu perkara niat. Ini kadang-kadang yang berkelincah saja bagi beliau. Ikhlas bersih, ikhlas murni, ikhlas tidak bercampur. Asal katanya kha lam sad, murni. Khalis yang murni, labanan khalisan, susu yang murni yang tidak bercampur. Memurnikan, membersihkan, menghilangkan campuran, ikhlas, akhlasa. Akhlasa, ikhlisu, ikhlas. Meniadakan campuran. Tiba di niat, jangan niatnya bercampur, hilangkan campurannya. Niatnya ikhlas. Apa? Niatnya semata menyampaikan dakwah. Niatnya mengajar, mengharap ridha Allah. Iya, selesai niat. Honor lain lagi ceritanya. Dosen punya honor, guru media punya honor, garim punya honor, imam punya honor. Kenapa? Dia manusia. Dia akan berbini, dia beranak, dia pernah cucu. Di sini bilahnya. Kalau niatnya mencari itu, beda lagi. Honor cek lu, honor cek lu lah, beda niat. Saya mengajar karena kewajiban saya mengajar. Orang alim kewajibannya mengajar. Dai kewajibannya berdakwah, muballigh kewajibannya bertabligh, ulama kewajibannya berfatwa. Dia harus melaksanakan kewajiban. Kalau dia jalankan, nanti akan dituntut. Orang alim kalau tidak mengajar, dituntut di akhirat. Orang yang pandai yang bertabligh, kalau dia tidak menjadi muballigh, dia dituntut di akhirat. Orang yang pandai berdakwah, tidak jadi dai, dia dituntut di akhirat. Karena dia punya kemampuan. Itu kewajibannya. Yalah, kewajibannya. Cuma dia tidak bisa menyampaikan kewajiban. Ma la yatimul wajib illa bi fa wajib. Tidak bisa dia melaksanakan kewajiban kecuali dengan ini juga wajib. Itu pula tugas pengurus, tugas yayasan, tugas pemerintah. Diangkat orang jadi guru atau di yayasan diangkat orang jadi guru, dia punya kewajiban. Karena guru tidak akan bisa mengajar, dia orang manusia. Sedikit ini beda. Jadi yang ikhlas itu dianggap loloh salah. Ikhlas selesai. Ini ikhlas jangku, betul sekejapnya. Nabi Nuh menyampaikan ini adalah apa yang beliau sampaikan semata-mata, tidak ada di balik penyampaian beliau. Beliau Rasul semata-mata mengajak, menyerunya kepada menyembah Allah. Tidak ada lain itu. Tugas beliau sampaikan. Perkara makan beliau, anak beliau, istri beliau, itu lain cerita pula. Yang dituntut adalah menyampaikan itu semata-mata ingin menyampaikan perintah. Jadi kata beliau, kalau ganjaranku, upahku, balasanku, pahalaku adalah ala Rabbil Alamin. Atas tanggungan Rabbil Alamin. Karena dia yang mengutusku. Untuk itu diulang ketiga kalinya, fattakullah. 3 kali diulang takwa. Bertakwalah. Ini penekanan. Karena tidak ada yang terbaik selain pada takwa. Bekal perjalanan kita menghadap Allah untuk sampai di surga, takwa. Bekal di dunia takwa, bekal mati takwa, bekal di akhirat takwa, bekal menyeberang sirat takwa, bekal masuk surga takwa. Bahkan Allah akan selamatkan nanti orang bertakwa. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kami selamatkan dari neraka itu atau daripada melintas neraka itu orang bertakwa. Ini 4. Hidup dunia takwa, mati takwa, di akhirat takwa, masuk surga takwa. Makanya diperintah bertakwa. Ketika perintah berbekal, takwa dulunya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dasar takwa itu iman, bertakwa kepada Allah. Dan hendaklah memperhatikan bekal. Makanya diulang sampai 3 kali diulang.
Oleh sebab itu bertakwalah kalian kepada Allah dan taatilah aku. Inti kaji kita sepagi hari ini adalah, pertama ada 3 inti. Yang pertama, wajib hukumnya menyeru, mengajak orang untuk menyembah Allah. Itu kewajiban Rasul. Dan kewajiban para orang-orang yang mengikuti jejak Rasul. Seruan pertama itu untuk menyembah Allah. Yang kedua, tidak bisa orang menyembah Allah kalau tidak ada tuntunan. Maka Rasul atau siapa saja harus berilmu. Jadi bagaimana orang akan menyembah Allah ilmunya tidak ada? Makanya syarat pertama untuk tauhid la ilaha itu adalah ilmu. Syarat diterimanya pengakuan orang tentang la ilaha itu adalah ilmu. Ada 7 syarat. Yang pertama ilmu. Fa'lam annahu la. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ikhlas dalam berdakwah, dalam mengajar, dalam menyeru umat. Bedakan ikhlas dengan sesuatu di baliknya. Ikhlas perkara niat. Kalau perkara hidup harus ada hidup. Tapi jangan mencari hidup di balik penyampaian. Itu saja masalahnya.